kita di map ketiga, map Icebox. Icebox yang akan menjadi saksi. Siapakah perwakilan Indonesia pertama yang akan menuju ke babak Asia Pasifik, Jamalism Cash? Ini dia Icebox kembali menjadi saksi bisu. Para penguin ini akan menjadi saksi hidup juga. Siapakah yang akan menjadi perwakilan pertama via upper bracket kita? Apakah Bumi Sports ataukah Onyx G? Dan semuanya akan kita saksikan sebentar lagi. 10 detik menuju ke pistol round. Ini mirror pick, jadi bener-bener udah setara banget. Setiap round, setiap tembakan, setiap peluru akan menjadi penting di map kita yang ketiga kali. Dan ini ya, Onyx G akan bermain sebagai attacker, sedangkan Bumi Sports bermain sebagai defender. Berserk sudah naik ke atas server dan sudah menempatkan crosshair tipis di antara celah Nest dan juga Pipe. Siap untuk menyambut siapapun yang akan ngepick. Dan oke, sudah ada beberapa tembakan mengarah ke arah Severin, namun belum ada yang mengenai badannya ataupun kepalanya. Dan dari Onyx memilih untuk bermain default. Semuanya melihat ke arah mid karena memang benar saja Blaze King sebentar lagi akan keluar dari tube, tapi memilih untuk menunggu. Ini dia. Siapa duluan yang ngepick siapa, tapi Blaze King dia sudah melihat keberadaan satu pemain, yaitu Elmimor. Ketek satu peluru saja dan langsung mundur lagi dari Blaze King. Main pelan teratur dari Onyx G. Dan kalau emang pengen ke yellow, ini udah spot favoritnya Flips Jeder sih, setahu gua di yellow pakai chamber ini. Dan ternyata ada satu pemain di arah snowman, langsung mundur lagi dari monyet, milih angle yang lebih superior yaitu di atas, coba langsung cloudburst dan satu orb berhasil diamankan. Dan dari Onyx memilih untuk rotasi kembali sepertinya. Belum ada eksekusi tapi Severin sudah mendapatkan satu kill ke arah Berserk. Recon pun tidak menemukan siapapun. Coba diadu lagi tembak-tembakan dari satu sama lain. Belum ada korban yang berjatuhan. Udah ada dash dan langsung petik jari untuk pindah ke arah kitchen repositioning. Ada line up juga untuk mengganggu planting yang akan dilakukan. Dipaksa plannya, itu benar-benar dipaksa. Hey, dia nggak sempat ke plan karena ada shock dart juga yang datang. Dan sepertinya pistol round kali ini akan berhasil ditahan begitu banyak korban sebelum planting. Tapi akhirnya planting akan tetap bisa dilaksanakan. 2 melawan 3. Karena coba melakukan retake kali ini. Severin berada di yellow sekarang. Sepertinya akan terjadi. What situation karena Blaze King mendapat Severin secara gratis. Kena tag. Ada timing. Lagi bermain panah Arjuna di sana. What a round. Wah, baru aja cosplay jadi Dewa 19 deh, Akula Arjuna, ya kan? Sayangnya terkena timing dari Blaze King, berniat untuk mencari informasi dengan adanya recon, tapi sayangnya belum bisa untuk mencari informasi tersebut karena Elmimor udah nge-swing sebelum reconnya nempel di dinding Icebox. Dia langsung nge-pick, dapetin ding ke arah Blaze King. 2 tap aja cukup untuk bisa dapetin Blaze King di pistol round yang berhasil didapatkan oleh Onyx G. Dan sekarang masuk ke round kedua, SOP round untuk Onyx G, di mana Severin dengan spot yang sama, posisi yang sama, dan coba untuk ngecek apakah mungkin ada yang agresif naik ke atas pipes. Tapi dari Bumi Sports enggak, mereka memilih untuk menunggu pemain-pemain dari Onyx G yang masuk ke site-nya mereka. Poison Cloud yang enggak membuat overthinking dari Bumi Sports, mereka tetap steady jaga 4 pemain di area site. Ini kalau sampai tebakan Bumi Sports bener, ini bahaya sih untuk Onyx G. Kalau mereka benar-benar tetap maksa masuk ke arah site, karena informasinya cuma dapat 1 doang. Mereka belum dapat informasi banyak karena semuanya off angle. Mereka yang kasih elemen of surprise untuk Onyx G di arah site. Dan apakah Onyx G akan tetap masuk ke arah site atau mereka akan pindah ke arah B-site? Kalau dilihat dari minimap pergerakannya, mereka akan pindah ke B-site, yang artinya gamble mereka gagal dari Bumi Esports untuk nge-stack 4 pemain. Tapi gagal dapetin kill dari Flips Jeder, dan udah dikasih informasi kalau ini semuanya akan komit ke arah B-side dan sudah ready. Flips Jeder udah harus tumbang di tangan Onyx Monyet, harus tumbang begitu cepat. Udah dari core ready juga dari Blaze King, coba untuk mencari kill di second level, ketahuan langsung di spray down oleh Monyet, berhasil ditumbangkan. Klasiknya juga gagal tentunya dari Techlotop. Shiro berhasil dapetin kill tersebut. Tersisa 2 pemain, Bersars dan juga Frostmine, dan akan ready di-inspect dulu kali ini dari glitch popnya, dari bodok glitch popnya di-inspect terlebih dahulu, di spray down, langsung dikasih lap petir dari si Slasher dengan Spectre-nya menumbangkan Frostmine.
SOP round yang berhasil dijalankan oleh Onyx G, dan Onyx G bisa memainkan bonus round dengan cukup absolut dengan flawless yang barusan mereka dapatkan. Boy, oh boy, Onyx G kembali menangkan pistol round mereka dan berhasil mendapatkan SOP round dengan cukup mulus. Tapi pertanyaannya ada di sini. Tadi di map kedua Onyx G dapat bonus round. Apakah akan terjadi lagi? Ataukah Boom Esports sudah belajar dari kesalahan dan bisa memaksimalkan first buy mereka? Lu lihat combo slow orb shock dart ke arah ultimate orb yang berada di area side. Tapi sepertinya belum ada kontak yang terjadi dari kedua tim. Elmimor menggunakan Marshall-nya yang melihat ke arah mid. Tapi sepertinya lagi-lagi heavy A. 3 pemain di arah A, 1 pemain di mid, dan hanya mengandalkan Flip Jeder yang berjaga di arah B side. Belum ada informasi apapun. Belum lihat Onyx bermain begitu sabar, begitu pelan temponya. Oke, Flip Jeder sudah tertag oleh drone, masih berani untuk melakukan jiggle pick saja. Tapi sekarang sudah berpindah ke arah B side. Sementara itu ada Severin yang bertindak sebagai lurker masuk ke arah kitchen. Bisakah diinvasi kali ini kitchen ya? Sudah bermain pelan lagi sekarang, tapi Severin akan maju terus, akan langsung menguasai kitchen secara keseluruhan, dan Flip Jeder akan mundur ke arah orange. Dan kitchennya sudah ada Hang hadir, tapi Frostmine memenangkan duelnya. Severin tidak mampu mendapatkan satu gol tersebut, dan planting akan langsung dilakukan sambil ada wall yang didirikan. Tapi terus udah toxic screen-nya berhasil mendapatkan NC Slasher. 3 melawan 5 sekarang. Harusnya menjadi retake yang relatif mudah untuk Boom Esports karena keunggulan jumlah pemain dan keunggulan senjata. Ada wall retake juga. Onyx mau menetapkan 1 kill ke arah Flip Jeder. Wallnya sudah didirikan dan di stick terus. Dapetin 1 kill lagi dari Elmimor, tapi tidak lebih karena wallnya yang terlalu kokoh untuk ditembus oleh Sheriff. 1-2. Boom Esports berhasil mengamankan round yang harusnya mereka memang menangkan. Yap, full bayarannya berhasil mereka menangkan dari Boom Esports, tapi dengan bayaran cukup mahal. Kayak gue bilang, Onyx G bisa jalanin bonus roundnya dengan cukup absolut ya, karena mereka flawless, masih punya senjata-senjata yang bisa dipakai ya di round sebelumnya. Dan terbukti Onyx G bisa dapetin 3 kill paling tidak di round tersebut. Dan ini adalah round sesungguhnya sekarang dari Onyx G, dimana bahkan dari Boom Esports terpaksa dari Teh Botol hanya menggunakan Judge karena memang dia ingin menggunakan Viper Speed-nya di arah E. Dan Viper Speed sudah diaktifkan, rumah keongnya sudah didirikan, sudah dibangun oleh Teh Lotop dengan mengandalkan glitch pop Judge. Udah ada jiggle pick dari Flip Jeder yang udah ketahuan oleh Severin. Duel AGL, duel chamber di arah Bilong. Dan pemain-pemain dari Onyx juga tentunya nggak akan mau masuk ke Viper Speed, nggak mau masuk ke rumahnya Teh Botol karena Teh Botol nggak lagi open house. Dia masih nunggu di belakang, masih nunggu di arah side. Poison Cloud diaktifkan untuk memberikan sedikit overthinking ke pemain-pemain Boom Esports, apakah akan masuk ke dalam tube atau tidak, meskipun di sana di arah kitchennya masih ada trap yang udah ditaruh oleh Flip Jeder, dan drone sudah dilesatkan. Ada updraft dari Onyx Monyet, siap langsung membersihkan segala area yang ada di arah Bilong dan ready untuk masuk ke arah B-side. Sudah dihancurin trapnya dan udah ngeinvasi di arah Yellow-nya, tinggal masuk setup doang. Toxic screen tinggal dinaikkan saja sekarang oleh Elmimor, dan drone-nya udah berhasil dihancurin. Cuma dapat satu informasi, itu menurut gua nice banget dari Onyx Monyet. Dia show up terlebih dahulu, membiarkan drone-nya cuma dapat satu informasi, tapi berserah bersama Flip Jeder masing-masing mendapatkan 1 kill. Dari sisa 3 pemain, spike-nya belum kepasang. Ini berbahaya untuk Onyx G, tapi masih ada Shiro yang berhasil dapetin Flip Jeder juga. Wall-nya udah berhasil dihancurin, spike-nya drop, belum bisa dipasang. Dan tapi Elmimor tahu-tahu dia udah ada di undertube, tapi Berserk expect akan hal tersebut dan langsung di-trade begitu saja. Planting coba dilakukan, Severin harus tumbang, Berserk langsung nge-swing, masih ada Shiro yang bertahan. Wolfie masih pressure dan Teh Lotop langsung dikasih T-back. 2-1 menjadi 2-2 untuk Boom Esports, dan artinya Onyx G terpaksa melakukan half buy atau eco round di round kelima. Jamalism guys. Gila, ini ada apa dengan Teh Lotop? T-back-nya tadi kayak T-back penuh semangat gitu loh, kayak benar-benar match yang begitu panas dari kedua tim. 2-2 skor sementara, dan Onyx harus half buy seperti kata Yanto tadi. Main half buy sebagai attacker tentunya di Icebox ini menurut gua cukup diuntungkan, dimana banyak long range combat dari Mars ataupun Sheriff yang bisa saja seringkali
menangkan duel atas rivalnya. Apakah akan benar terjadi seperti itu? Langsung ada potion cloud yang dilempar ke arah mid. Dan ada recon juga. Tapi lu lihat positioning dari Berserk. Benar-benar positioning yang gagah dan berani. Sambil ada backup juga dari Frostmite. Tapi Berserk begitu tajam. Menembaki kepala musuh dengan sangat cepat. Dan melihat ke arah bawah. 1 kill lagi bahkan. Dia nggak minta heal. Oke, langsung di heal ternyata. Sambil masih melihat ke arah yang benar. 1 kepala tadi sudah terlihat. Tapi kemudian dia berpindah Eagle. 1 kill mungkin berpindah. Terlalu banyak target. 2 sheriff kill dari Onyx G. Mampu mendapatkan 1 kill lagi dari T-Bottle. Tapi Karel Mimor bisa dinilai lagi seharusnya dengan Snake Bite. Dan ada Resurrection. Karel Mimor bakal disuit sepertinya. Tapi ada one tap lagi dari Shiro. Naik saat yang cepat. Dia mampu melihat satu pemain di sana di arah pojok, tapi Blasting masih ada Recon, bakal ditembusin. Satu pemain terpotong dan masih ada Recon Bolt. Exit Slicer sudah berhasil crossing, tapi Elmimor agak nge-whip sepertinya. Masih 2 lawan 2. Planting akan coba dilakukan dan masih ada 2 shock dart dan juga 1 drone untuk dimainkan dari Blaze King. Plantingnya belum aman, belum bisa dilakukan. Dan di arah belakang masih baik time terus. Ada drone akhirnya coba di wallbang. Masih gagal, kena tag, langsung di spray. Turun dari Viper dan Flip Jedar menjadi eksekutor terakhir. Boom Esport mengamankan angka 3. Tapi itu adalah low buy atau sheriff round yang lumayan oke dari Onyx G. Oke, 3-2 ya. Tadi adalah Iko atau half buy yang meskipun mereka bisa dapetin beberapa kill, tapi menurut gue itu mahal sih round tersebut. Karena Viper Speed dibuka, Resurrection dipakai sama Onyx di round tersebut. Dan mereka gagal dapetin Thrifty-nya. Coba bisa dapetin 3 pemain doang. Yang artinya udah ada 2 ultimate yang kebuang dari Onyx G di round barusan. Dan masih ada 2 ultimate lagi memang dari Onyx G, yaitu Tour de Force juga Hunter Fury, tapi terkena tag oleh Eldron. Berserk harus turun, gak bisa lagi main agresif, menunggu terlebih dahulu durasi dari tag recon tersebut. Dan hampir nge-tag lagi untuk orang yang kedua, tapi gak berhasil dan memilih untuk melakukan rotasi. Mereka akan ke side dari sang IGL Flip Jedar Banyi-Banyi di arah B-side yang udah standby dengan Tour de Force-nya. Ditarik dulu trapnya. Render Force-nya ditarik dulu. Dan trapnya udah ngehit ke banyak pemain. Itu lumayan ngedelay. Lumayan bisa ngedelay pemain-pemain Onyx G untuk bisa masuk ke dalam set. Dan udah ada rotasi juga, udah masuk ke dalam snowman. Udah nyampe ke snowman wall, udah berhasil dihancurin. Nah, ready coba untuk di-spray. Terus-terusan tembakan Blasting di arah snowman. Mendapatkan assist slicer seperti yang gue bilang, wallnya udah hancur. Render Force-nya sudah dipasang lagi oleh Flip Jedar untuk dipetik jarinya. Dan Blasting bahkan dapetin wallbang yang kedua. Akan masuk ke dalam smoke. Coba untuk di-spray masuk dari Onyx bersama dengan Elmimor. 1 bersama untuk dia absen di 1-1. Tapi Blasting bersama dengan Frostmite, 2 pemain tersisa. Dan akan ada wall pergerakan. Enggak, rupanya itu adalah wall untuk menutup snowman. Karena dia ingin membangunkan seorang Blasting. Dan berhasil di-resurrection. Dan coba untuk dijagain. 1 kill didapatkan, 2 kill didapatkan. Tapi masih ada Tehlotop. 1v1 situation. Tehlotop, spike-nya belum kepasang. Tehlotop udah tinggal jaga angle doang, atau nggak dia tinggal bermain off angle menunggu Shiro masuk ke side untuk melakukan planting spike. Dan ini angle udah enak banget dari Tehlotop. Dan sekali lagi di spot yang berbeda, tapi skema yang sama T-Back yang dilakukan oleh Tehlotop. 4-2 Jemalism guys. Wah, nice try banget tadi Shiro. Dia hampir saja melakukan clutch, tapi emang T-Bottle udah menang angle, menang posisi. Dan dia udah gak ada waktu juga kalau emang pengen rotate. Jadi pilihannya hanya lewat jalan yang udah dijaga, yang udah ditungguin sama Tehlotop. Dan 4-2 kembali sepertinya Onyx harus... Ini hitungannya force gak sih? Enggak sih, ya kayak mereka mix buy lah ya. Half lah ya, mix buy. Half. Kayak ada Guardian, ada Bulldog, ada Sheriff juga. Dan ada Rendezvous, To the Force dari Flip Jedar. Dan dia nge-push ke arah garage-nya. Dimajuin terus, apakah Onyx Monyet akan masuk ke crosshair dari Flip Jedar? Dan ini ada 2 kemungkinan sih. Kalau nggak yang tiba-tiba Monyetnya keluar, Flipnya yang udah nggak sabar. Oke, dia yang udah nggak sabar ternyata. Langsung petik jari mundur lagi karena sudah mendengar drone yang langsung dilayangkan. Tapi Flip masih cukup berani sepertinya untuk melakukan pick. Tapi kali ini ke arah Undertube. Dan oke, Elmimor berhasil mendapatkan Tehlotop. Berserk bermain di arah Nest. Dan dari arah midnya, kelihatan tadi senjatanya. Moncoknya kelihatan. Dan hororan. Malam Jumat horor untuk Elmimor. Kali ini 4 melawan 4. Masih ada kemungkinan terjadi. Monyet udah ketahuan posisinya service kembali. Di arah kitchen dan ada wall
yang didirikan untuk pintu masuk kitchen dan di wallbang. Kepanjangan itu senjatanya Om. Kelihatan jadinya kan. 4 lawan 2 sekarang. Planting berhasil dilakukan. Wah, seketika saja Onyx G bisa memenangkan jumlah pemain dan juga mengamankan side dengan sangat-sangat baik. Padahal mereka bermodalkan mix buy. Ya, dan artinya Onyx G akan mendapatkan round lagi menjadi 4-3 mulai mengejar, dan ini mix buy-nya berhasil karena ekonomi yang dijaga juga artinya dari Onyx G benar-benar sehat, dan Blaski akan berjaga di arah defender spawn udah ketahuan oleh si Slasher, udah kelihatan dilempar slow orb, maka coba dipick lagi oleh si Slasher di kanan kosong, di kiri kosong lagi ya, ada di mana? Tapi si Slasher langsung datang dan begitu tepat ke arah Blaski dan berhasil ditutup dengan finisher Valorant Champions ya. Dan 4-3 Iko gantian untuk Bumi Sports, tapi Berserks dia punya Bloodstorm dan ini harus diwaspadai oleh Bumi Sports, dan layar abu-abu landak kuning mengambil. Onyx G adalah memberikan kejutan, karena kalau udah bermain default itu kayaknya justru udah gampang banget ditungguin sama Bumi Sports sih. Oke, terima kasih Cimomo untuk analisa singkatnya. Di 7 round yang sudah berjalan dan kita akan masuk ke round ke-8. Bloodstorm nih dari Berserk. Dia beli Light Shield, kayaknya emang dia pengen beli operator deh di next round-nya. Dan let's see apakah Bloodstorm ini menjadi pembeda. Dia udah menyusuri dari area Robs, udah masuk ke atas belt juga. Gak ada yang ke belt sama sekali. Dan Onyx G apakah dia aware? Kalau itu angle-nya bagus banget dari Onyx G, dan udah ketahuan juga terkira dibuka nge-track satu pemain. Lu lihat Berserk mendapatkan 2 kill cepat dari arah belt. Seperti gue bilang, Onyx G gak expect bahwa Berserk akan melakukan agresif push sehingga menjadi 3 pemain saja sekarang dari Onyx G yang harus berusaha untuk mendapatkan round ini melawan 5 pemain. Memang nggak ada yang bisa diambil senjatanya, tapi tetap kumpulan jumlah pemain, dan bahkan Flipper udah bertemu dengan Severin di arah Bilung dan akan random cabut, dan lu lihat ketahuan nongol dikit baju hitam abu-abu dari Viper. Udah ketahuan juga posisi dari Flipper, coba di wall, coba diisi mungkin dari arah under. Tapi Flipper udah ready dengan crosshair dari Headhunter. Dan Severin, apakah dia akan menghampiri crosshair dari Flipper? Dan sudah terlihat dia ditembak klasik-klasik mantap. Tapi rupanya Blaski yang dapetin kill tersebut, dan flawless bahkan untuk Boom Esports. 3 free upgrade untuk Boom Esports. Thrifty bukan sembarang Thrifty kawan. Flawless Thrifty. Lu lihat di awal ada Hunter Fury, dan di saat yang bersamaan ada 2 kill dari Bloodstorm-nya Berserks, dan Hunter Fury juga nge-tag 1 hit ke Elmi Moore, dan seketika juga Flip dapetin 1 kill, dan yang kedua dengan Headhunter-nya seketika aja Onyx hilang satu persatu, terculik oleh pemain-pemain dari Bumi Sports. 5-3 skor sementara. Kita akan masuk ke round selanjutnya. Operator benar saja dipegang oleh Berserks, dan sudah ada yang lewat ini, tapi dia naik ternyata ke atas. Apakah kelihatan dari Berserk? Tidak kelihatan, ternyata dia naik turun, tapi Elmi Moore yang bahkan kelihatan duluan dari layar Berserk. 1 kill didapatkan, langsung naik lagi ke arah Rafter dan coba nge-pick lagi, tapi bakal diadu. Berserk yang ngeliat ke arah Severin, dan operatornya tumbang dari Berserk. Side-nya menjadi lebih aman, tapi belum seaman itu karena masih ada 2 pemain lagi, bahkan 3. Sudah pemain lagi yang sampai. Wih, dipotong pergerakannya, dipotong. Onyx Severin with the triple kill dengan Tudor Force-nya yang keempat. Give the boy the ace, give the man the ace. Hampir saja dapetin ace-nya, tapi sepertinya 1v3. Apakah benar akan dikasih ganti jadi Headhunter? Severin looking for his ace. Apakah benar akan terjadi, dan langsung di tap, dan itu dia Ucil Franky remake with the ace. Ucil Franky remake utility. Iya, dengan Tour de Force dan juga Headhunter. Tadi kalau lihat tosnya, tos set, terus nganggu-nganggu, yes baby, gitu. Gila, berat tuh, dia bisa ini 1 persatu sama Ucil Franky remake ini. Gak ada tosnya gak, wes, tos, terus dia ngangkat-ngangkat, yes gitu, yes baby, anjas. Dan let's see, semakin malam semakin sengit, 5-4 semakin dingin. 5-4 hanya berbeda 1 angka saja dari Onyx di atas Bumi Sports, dan dan Bumi Sports maksud gua, mereka bermain dengan mix buy 2 Vandal.
Flip Jeder nggak mau ketinggalan tentunya. Karena Severin udah buat aksi-aksi, Flip Jeder juga ingin beraksi. Dan sudah menumbangkan dari Severin. 4 pemain tersisa, updraft naik ke atas. Coba dibersihin segala area yang ada, tapi udah nggak ada siapapun karena Flip Jeder udah mundur. Dengan petikan jari mantapnya ke arah orange. Dan sudah ada setup toxic screen juga. Blasking udah standby di arah backside. Terkena tag dengan adanya Odron. Ketahuan posisi dari Onyx Monyet. Belum dinaikin dari toxic screen-nya. Bermain, Flip Jeder. Dia nggak ketahuan bermain di balik spot. Kill bakal didapatkan oleh Flip Jeder. Seperti yang gue bilang, Flip Jeder nggak mau ketinggalan panggung. 3 lawan 2, Onyx Monyet masih bisa survive tapi ada upgrade weapon. Ada senjata yang bisa di-recover. Monyet dibangun, coba dihancurin terlebih dahulu. Reload dulu sebentar dari Berserk. 3 pemain tersisa akan coba langsung melakukan gerebek Saul ke teman-teman dari Onyx yang berada di arah Snowman. Masih bisa bertahan, ada threat kill, masih bisa bertahan dari Monyet tapi ada Frostmine. Yang dengan sigap melakukan threat kill, membuat Tron lagi menjadi milik Boom Esports 6-4. Flip Jeder nggak mau ketinggalan show-nya nih Mal. Iya kayak this is my time to shine. Kayak tadi giliran lu, sekarang giliran gua. Tapi tadi di terakhiran tuh itu si Monyet tuh kayak angle-nya kayak angle nyate gitu gak sih? Dan hampir aja beneran Iya. itu udah double swing. Gua kira itu bakalan ada sate-sate gimang, tapi ternyata enggak. Masih bisa di-refract oleh Frostmine dan 6-4 sekarang. Berserk masih memegang operator di tangan dan lu lihat kill KDA dari Boom Esports rata 88877. Ini menunjukkan Boom Esports bermain bener-bener all out banget dari semuanya. Gak ada yang step up sendiri atau segala macam. Dan Flip Jeder sekarang apakah benar saja dari Tour de Force-nya bisa mendapatkan sebagaimana tadi Severin lakukan di round sebelumnya. Apalagi ini Chamber lawan Chamber. Pasang trademark dulu. Apakah benar saja ada yang masuk ke crosshair dari Flip Jeder? Tapi Severin juga kayaknya tahu spot-spotnya. Jadi harus diusir dulu sih. Pakai drone. Nah itu dia drone-nya. Tapi bakal diintip lagi. Diintip lagi yuk. Flip Jeder masa kabur. Enggak, ternyata dia pilih ke atas dan masih miss the shot. Langsung bentikin jarinya dan mundur ke arah belakang. Ada setup langsung toxic screen. Dan sebentar lagi akan ada wall juga. Tapi sepertinya sudah ada drone dan Viper speed bahkan digunakan. Flip Jeder apakah akan bisa through the smoke lagi dan juga wallbang mungkin saja dilakukan. Tapi Monyet malah mendapatkan 1 kill karena Berserk. Dan masih di through the smoke ada drone juga, tapi Elmi mau dapat angle yang bagus banget untuk bisa mendapatkan Blaze King. Maju terus, yang ada timingnya tapi ada resurrection. Elmi Moore masih coba jalan terus, masih bisa mundur lagi. Dan masih ada to the force juga. Operator dari Berserk akan coba bermain cukup agresif dan jadi Phantom. Masih ada di resurrection lagi Monyetnya, tapi Severin masih menjadi round yang sangat-sangat chaos. Adu tembak di area Viper Pit, tapi ternyata Vipernya turun. Masih ada wall retake juga, tapi Severin begitu free hit dari arah yellow bersama Monyet juga. Dan Boom Esports harus rela kehilangan round tersebut. Round yang benar-benar chaos dan mahal sih. Banyak banget ultimate dan utility yang kepake. Ini beneran definisi balas-balasan round nih Mal. Boom Esports Onyx, Boom Esports Onyx, Boom Esports Onyx. Dan karena tadi barusan Onyx menang, apakah Boom Esports akan menang di round ini? Di last round kita dan menutup first half menjadi 7-5. Akan kita saksikan sembari kita naik tangga terlebih dahulu ke puncak tinggi sana untuk melihat keseluruhan dari map Icebox. Apa naik sih? Naik, peluru kan langit atasnya itu. Nah, tapi ini adalah round penentu. Apakah Boom Esports akan mengamankan round ini? Karena dari tadi udah banyak banget. Setnya itu hijau dibalas hijau. Memang rumput tetangga lebih hijau. Dan sudah naik updraft langsung Blaster menyalakan oleh Onyx Monyet. Belum ke scan apapun dari Reconnect. Harus menjadi body smoke dan ketahuan. Langsung mengambil timing dari Tom. Sempat dapetin 1 kill tapi berhasil di-thread paling gampang. Di sini Monyet juga berhasil dapetin thread kill tersebut. Dan masih dengan blast stormnya Monyet benar-benar menggila di sana, bermain di arah side. Buat kondisi menjadi 2 melawan 3 karena Berserk mendapatkan kill ke arah Monyet yang terlalu aktif di arah side. Updraft naik langsung ke atas second level. Akan coba ditutup dengan adanya one way Poison Cloud. Coba di wallbang terus. Prestige bersama dengan Berserk. Berhasil dapetin clutch-nya. Begitu baik dan benar saja Boom Esports yang kembali mendapatkan round lagi 7-5 di first half kita. Saudara-saudaraku, ini masih sengit banget. Buset. Gila itu gila banget sih last roundnya. Berserk
Bener-bener. Ini ya mereka coba maksimalin utility-nya kayak drone atau mungkin ada recon dari seorang Sova untuk sisi Onyx G. Dan itu sempat kejadian di satu round, tapi kita nggak tahu sekarang kan pertukaran set ya. Berarti harusnya dengan mirror pick seperti ini tidak terlalu berbeda jauh untuk eksekusinya Yanto dan juga Jamal. Oke, terima kasih Cimomo untuk analisa Versailles karena kita sudah mau memasuki, udah berjalan bahkan pistol round second half kita akan mulai dengan adanya pick agresif dari arah Tup ke menuju ke arah Berserk. Rupanya harus tumbang sekali lagi, dia harus down terlebih dahulu. 4 pemain tersisa dari Boom Esports. Udah ada trap juga, udah berhasil dihancurin oleh Blast King. Udah dapetin satu informasi bahwa ada satu pemain di arah Bilongnya, dimana Severin udah standby dengan headhunternya, bahkan Monyet juga udah berhasil dapetin flip jedar yang memang sekali lagi bermain flank sticky picky dengan Random Force-nya akan coba defense sendiri. Ya bahkan Severin Ujir Frankie remake mendapatkan one tap kill ke arah Frostmine, membuat keadaan menjadi 2 melawan 5. Bukanlah situasi terbaik untuk Boom Esports bisa melakukan post plan ini. Dan sudah smoke ready, Recon udah keluar, langsung Nelwin masuk, langsung kita dapatkan bahkan di angka 2. Begitu menggila dari Onyx Monyet. Triple kill didapatkan oleh Onyx Monyet dan pistol round kedua berhasil diamankan oleh Onyx G menjadi 7-6. Awal yang baik untuk hidup sehat dari Onyx G. Awal yang baik untuk hidup saya, tapi lagi-lagi Onyx menangin pistolnya, coy. Onyx lagi-lagi menangin pistolnya dan kayak tadi gue bilang, kalau lagi menang tuh kayak menang meyakinkan banget, tapi kalau lagi tiba-tiba ada yang step up terus bisa dibalas lagi, jadi bener-bener setiap roundnya tuh seru banget. Masuk ke buy round dari Onyx G, mereka udah nggak mau buang-buang kesempatan, langsung udahlah kita pakai semua duitnya, cuma sisa 100 dari Monyet dan 200 dari NC Slasher. Udah nggak ada teori-teori nabung-menabung, langsung aja kita gas di ronde kedua. Benar saja akan bermain cukup cepat untuk mengisi area mainnya. Ternyata dari Boom Esports karena ada Senator dan juga Sheriff, tapi Onyx G ada 2 pemain di arah side sana yang menang senjata, tapi bisakah ditahan? Ada wall yang sudah didirikan. Elmimor coba spek berdiri di balik wallnya dan memilih untuk mundur terlebih dahulu, nge-clear ke arah yang lain. Dan ada satu pemain di balik server, ada Frostmine di sana, terkena drone, langsung di-swing sama Elmimor dan belum tumbang. Elmimor yang ketek cukup banyak, 46 HP tersisa. Jeder bermain di arah atas untuk bergelayut, tapi sepertinya spray dari Elmimor berhasil mendapatkan flip Jeder dan Berserk. Mungkinkah dari Sheriffnya mendapatkan 1 kill, mungkin yang kedua tidak, ternyata masih miss the shot. Jadi pertukaran saja 1 untuk 1. Nice recon. Semuanya kena dan ketahuan dan langsung lari. Guys, kita ketahuan. Lari. Pindah semua dari arah A side. Enggak, teknik ghosting. Skema ghosting. Berpura-pura mundur biar dipanggil lagi kan kayak ibu-ibu di pasar. Nih bu, jadi bu, nggak apa-apa nih bu. Nah, balik lagi nih. Nah, kan balik lagi. Tapi Onyx G 2 orang udah ketarik. Masih tersisa NC Slasher dan juga Shiro. Masih menang angle dan menang senjata harusnya, kecuali tiba-tiba ada one tap dari Sheriff. Dan mungkin saja beneran kejadian one tap. Masih miss the shot dan langsung di-swing sama NC Slasher. Di-swing lagi. Mana sini yang nge-plan? Mau run and gun, tapi ada Spectre curian dari Frostmine. Mampu mendapat 1 kill. Shiro bermain dari second level, dia langsung turun. Nah, cleaning up the mess. Bahkan gak butuh bantuan dari Shiro karena NC Slasher saja cukup untuk membersihkan keributan di arah side. Menjadi round untuk Onyx G kembali 7 sama Bung Yanto. Ketika Mama Sage sudah beraksi, kalian semua harus nurut sama Mama ya. Dan tadi itu di absenin satu persatu, keributannya dibikin diem langsung sama si Slasher. Dan 7 sama. Ini adalah round imbang lagi dan lagi. Sementara Onyx G akan bermain dengan bonus round di round ini. Udah nge-secure bulldog yang drop ya. Ada 2 bulldog yang bisa diambil tadi sama Onyx G. Dan sekarang Boom Esports akan bermain full buy. Ini adalah round wajib menang untuk Boom Esports, karena kalau mereka sampai kalah, mereka artinya masuk ke buy cost cycle, dan itu tentunya akan menjadi advantage untuk Onyx G dan bukanlah kabar baik untuk Boom Esports. Sementara Onyx Monyet sudah standby di atas green, udah bermain sedikit agresif di angle-angle yang jarang banget di-expect secara cepat ya. Jadi pasti itu bukanlah angle utama yang akan dicek biasanya. Posisi Onyx Monyet dan
Onyx Monyet memilih untuk melakukan fight dengan Berserk dan diladeni tentunya oleh Berserk dengan one tap kill. Harus tumbang dari Onyx Monyet karena Slasher bermain di angle yang sangat-sangat common dan dia memilih sekali lagi untuk melakukan swing juga bersama kayak Monyet juga dia. Memilih untuk swing duluan, dia harus tumbang. 2 pemain down dari Onyx G. Dan Boom Esports udah nge-secure 1 ultimate orb, dia langsung mundur, dia udah dapetin 2 kill di arah B. Dan gak ada alasan lagi untuk Boom Esports tetap masuk ke arah B-side, karena bisa saja pemain-pemain dari Onyx G melakukan rotasi ke arah B-side. Dan Flip Shader dengan playstyle-nya bermain lurking, coba cari formasi dengan random post, tapi dia belum dapetin info apapun kayaknya. Dan udah ada recon yang masuk, updraft langsung datang dari Berserk, turun. Oke, coba checking bersih, dia masih di atas, rupanya nggak jadi turun. Di balik slow di balik toxic screen, ada satu pemain yang Berserk langsung menghapus pemain tersebut, yaitu Ucil kiri Max Severin Zero. Masih bisa dapetin kill karena Berserk juga dengan Bulldog Gamingnya. 4 melawan 2 bukanlah situasi yang baik untuk Onyx bisa melakukan retake, tapi this is Elmimor dengan Sheriff, tapi masih terhimpit. Dan wish, this is Elmimor with the Sheriff. Dinaikin toxic screen, tapi dia nengok ke arah yang salah karena di sebelah kiri ada satu pemain, meskipun yang nge-kill dia adalah Telotop dari arah Scream. Dan 87 round wajib menang Boom Esports berhasil mereka dapatkan, dan sekarang baru menjadi round sesungguhnya dari Boom Esports dan juga Onyx. Round gun roundnya dari kedua tim. Ini adalah penentu arah angin, apakah akan ke timur, ke barat, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Semuanya Itu bisa dia. saja terjadi. Apalagi Elmimor sudah menggunakan Guardian di tangan. Apakah akan ada korban-korban one tap dari Guardian Elmimor, dan ini dia default akan coba dimainkan. Hanya ada a chamber, yaitu Flips Jeder di arah A side, dan ditunggu sama Severin. Lagi-lagi Chamber selalu bermain di area B-mid. Ada recon, updraft langsung dari Berserk. Coba ngecek-cek angle dekat terlebih dahulu. Tapi Severin juga dia tahu dia punya random. Di pick. Severin lagi-lagi membuat game ini menjadi semakin horor untuk kita. Dan masih bisa mundur sebenarnya dari Boom Esports, karena perlahan tapi pasti di arah A side-nya ada Flipper yang coba menculik-culik. Oke, dia sudah memberikan presence di arah A side. Langsung bikin kepikiran para pemain Onyx yang ada di sana, tapi sepertinya megangin wall. Hampir aja terkena timing, dan Severin harus turun dan reload, bakal untuk dikejar, ditembusin. Masih ada trade kill untungnya dari Berserk. Hampir saja menjadi kill yang gratis. Dan planting tetap bisa dilakukan, tapi harganya adalah nyawa dari Blazking. Apa itu, Le? Ciro menjadi korban through the toxic screen. 3 lawan 4 sekarang. Blazking terkena damage dari Snakebite cukup banyak. Bermain 2 B main 2 yellow. Ini udah post plan yang harusnya strong. Masih ada wall retake tapi, dan Berserk langsung melakukan pick, dash out. Masih ada repick lagi dari Berserk. Eiska tidak di-deny sama NC Slasher. 1v3 situation. Apakah akan ada clutch berbahaya dari NC Slasher? Dan waktu berjalan, dan Teh Botol memastikan kemenangan Boom Esports, dan kembali angin bertiup ke arah sang serigala di malam yang sangat dingin dan sunyi. Boom Esports kembali mendapatkan angka dan memaksa Onyx G. Sang landak harus melakukan eco. Apakah ini akan menjadi double digit pertama kita yang akan diambil duluan oleh Boom Esports atau Onyx G? Bisa saja mendapatkan thrifty mantap gaming. Bergantung dari round ke-17, apakah Monyet akan mencoba untuk mengamankan sebuah ultimate orb, tapi sepertinya tidak. Karena udah di-expect bahwa akan ada satu ultimate orb, satu recon maksud gua agresif yang dilakukan tadi oleh Blazking, dan sudah ada drone yang dikirim ke tag posisi dari Elmimor, dan dia langsung mundur jauh ke belakang. Tapi masalahnya Monyet harus tumbang, begitu juga dengan Onyx Shiro. 3 pemain tersisa, bahkan Elmimor pun harus tumbang tangan Blazking. 2 pemain tersisa, dan Vandal Champions yang udah menyala kakak dari Berserk udah dikasih tahu kalau Vandal Champions saya udah nyala, yang artinya saya top rank di antara 10 pemain ini. Saya yang paling atas, dan 10-7 untuk Boom Esports. Itu adalah skin kesombongan. Skin Itu dia. penuh kesombongan, penuh takabur ya. Ya berkali-kali dari kedua tim, tapi masalahnya retake-nya ini nggak serapi waktu Boom di posisi defender tadi. Onyx G lebih gampang kepanis, dan kayak Berserk
Dia seneng banget kalau misalnya spray through entah itu toxic screen atau dari smoke, dia selalu dapetin poin-poin kill, dan itu yang membuat Boom tentunya bisa lebih membuat Onyx G timpang dari segi kuantitas playernya. Oke, thank you Cimamo atas analisisnya. Dan ini dia Vandal kesombongan. Skin yang penuh kesombongan. Setiap langkah kakinya menyatakan aku hebat, aku top frag. Teman-temanku top frag. tidak lebih baik daripada aku. Dan Severin akan dicek sama drone kah? Akan kelihatan kah? Drone ngecek gak sih? Enggak ternyata. Enggak, tapi dihancurin Severin. No way. What did just happen? Severin memilih untuk ngancurin drone. Tapi itu malah membayar. Dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Nyawa ditukar sama drone. Tidaklah worth it kawan. Dan NC Slayer tertumbang di tangan Flip Jeder. Tersisa 3 pemain dari Onyx. Dan ini dia Vandal kesombongan. Dapat 1 kill yang kedua bahkan. Tetap menyala. Dari Berserk 11-7. Flawless round. Apa itu barusan? Wah, dimulai dari Severin yang memilih menghancurkan drone. Dia kayaknya overthinking, kayak dia ngecek gue, kayak dia ngecek gue, kayaknya ngecek Iya. dia gitu, kayak dia ngerasa gitu, makanya dia ngancurin gitu kan. Tapi ini nih Vandal Jumawa, Vandal kesombongan. Ini nih kan, udah lagi menyala kakak kan Vandal Championsnya, dan masih menyala, masih kuat dari Berserk. Dan sekarang kita lanjutin round ke 19 ya guys ya. Dimana angka 11 sudah dipegang oleh Bumi Sports dan Onyx G harus terpaksa Iko. Ini match point bisa banget didapetin oleh Bumi Sports, tapi tergantung dari Tour de Force juga Blast Storm dari Monyet dan juga Severin yang udah ready, yang sudah diaktifkan juga. Dan Flip Jeder kembali lagi mendapatkan 1 kill karena si Slasher. Sudah ada all drone yang dikirim, nge-tag juga posisi dari Monyet, dicuekin aja drone-nya. Tapi oke, 2 kunai sudah melesat, nggak connect ke arah siapapun. Dan langsung rotasi ke arah E. Tapi Animor, dia udah dapetin angle mengerikan, tapi mid yang dipilih oleh Bumi Sports. Shiro memilih masuk lewat undertop, berhasil dapetin 1 kill memang, tapi langsung dihidupkan kembali dari Tehloto. Ya, pemain tersisa. Vandal menyalanya masih standby, bahkan MMO pun harus tumbang. Nggak jadi ke A, nggak jadi ke A, jadinya ke B. Lu lihat ini rotasi demi rotasi yang menggila. Dan Monyet aware akan Kitchen yang memang trademark dari Severin aktif ke arah Flip Jeder, dan Flip Jeder turun lagi ke arah Tup. Cari timing dari Onyx, Monyet yang terkena timing beneran saja. Flip Jeder dengan triple killnya harus memaksa Onyx menyisakan sang kapten, sang sopir F1-nya, sang pilot F1 dari Severin dapetin 1 kill karena Flip Jeder, tapi dengan skema yang sama lagi Teloto dapetin last kill finishernya dengan Sentinel of Light Vandal, dan langsung ditibek-tibek nembak mayat. 12-7 match point untuk Boom Esports. Ini aneh banget gak sih? Kayak jangan, apa gimana ya? Dari series kita, series kedua, series ketiga tuh kayak deg-degan sana, deg-degan sini, horor semua momennya. Tapi tiba-tiba sekarang Boom Esports udah match point 12-7. Onyx harus ngejar 5 angka. Dan ini bukanlah kabar baik tentunya, kecuali Monyet dan kawan-kawan bisa melakukan step up yang luar biasa. Berserk langsung updraft dash, tapi masih ada Monyet dengan operatornya yang berjaga dari arah yellow. Apakah dia akan melesatkan tembakan operatornya, dentumannya apakah terdengar, akan ada drone terlebih dahulu untuk ngecek dan ketek ternyata. Maka dia akan melakukan kesalahan yang sama. Harus ditikin jari, tapi Monyet berhasil mendapatkan nyawa dari Berserk. Ditukar hanya dengan sedikit darah dari Severin. Dan masih bisa berputar ke arah mid, tapi kayaknya ke A enggak, karena ada Viper Speed di sana. Kecuali ada takabur momen dari Elmimor untuk nge-push dan ketangkap sama Flip Jeder. Tapi Elmimor, dia tahu resikonya untuk keluar dari rumah sendiri, harus stay at home terlebih dahulu karena sedang COVID-19. Tapi sepertinya Frostminer juga harus tumbang dan dia adalah spy carrier. Info yang sangat-sangat berharga. Ada recon juga, dan Elmimor udah mendengar ada orang di site-nya, ada orang yang lewatin rumahnya, bener-bener dilangkahin rumahnya. Tapi Blaze King dapetin 1 kill ke arah Shiro. Jadi 3 melawan 4, masih possible open ending banget. Tapi Elmimor bakal langsung nge-shutdown Viper Speed-nya. Cuma gua yang bisa pakai Viper Speed di sini. 5 lawan 1 sekarang karena Blaze King harus bisa melakukan reflect terhadap Elmimor. Terlalu sulit, 1 lawan 4, 42 HP juga. Akan bermain operator jarak dekat dari Monyet. Get down, 12-8. Oh my god, 12 lap.
depan. Onyx G masih tidak ingin tentunya membiarkan map ketiga menjadi milik Boom Esports. Akan terus mengejar pelan tapi pasti. Tapi ekonominya Boom Esports tuh udah begitu kuat. Ini sekali lagi Onyx gantian. Onyx itu sama kayak Boom Esports tapi di map Haven. Ya. Sama kayak Boom Esports di map Haven, tapi gantian sekarang Onyx yang harus ngejar pelan dan gantian Boom Esports yang bakal coba nabung ultimate untuk round kali ini. Dan Severin tahu ada satu pemain itu baru seleksi sana berhasil ditumbangkan. Sudah membuat kesenjangan sosial 5 lawan 4 untuk Onyx G. Dan ada satu pemain yang udah standby crosshair dari Elmo. Makanya kamu lihat senjatanya dia coba untuk di-spray dan cuma half HP doang. Elmo-nya langsung kasih take by. Udah dikasih slow orb juga di area defaultnya. Langsung repositioning dari Elmimor menurunkan tirai hijau nan indahnya tersebut dan bermain-main di arah backside. Dinyalakan lagi tirai hijaunya. Belum menemukan siapapun. Boom Esports juga masih bermain pelan karena ini terlalu berbahaya jika mereka informasi sudah terbaca dan bahkan udah ada wall juga karena Elbow biar dia nggak ke-plan kemanapun. Dia naik turunin terus, ingin naik. Aku ingin turun naik terus. Tuh, dari toxic screen-nya nyanyi dia barusan. Dan Flip Jeder masih mencari timing ada snake bite. Ini delaynya gila sih dari Elmimor. Shock Dart keluar, akan dinaikin lagi toxic screen-nya, akan coba repositioning lagi, dihancurin wall-nya langsung oleh Elmimor. Ini bisa banget di cancel plan-nya jika ada yang nge-plan. Toxic screen-nya turun, satu kill didapatkan oleh Elmimor. Buset, berani banget reload di tempat yang terbuka. Dan sudah masih tertahan dari Boom Esports. Gak bisa nge-plan spike-nya. Ini udah 4 pemain di arah A-side. Boom Esports juga gak punya waktu lagi untuk melakukan rotasi. Dan terpaksa Boom Esports memilih melakukan save ketimbang untuk memaksa masuk ke dalam side yang begitu kuat delay power dari Onyx Jinmal. Ya, dan udah confirm ya another round untuk Onyx, tapi lu lihat di sana. Kita fokus ke arah perang, tapi lu lihat ada cahaya tenyo monyet di arah biset. Ngopi santuy. Enjoy. Ngopi dengan menikmati Ubud view. Ubud view, enjoy kawan. Screen-nya, terus NC Slasher juga yang masih ada slow orb. Jadi memang defensifnya Onyx G tuh bagus banget kalau misalnya apalagi terutama Boom udah nggak punya berserk ya. Kayaknya Boom bisa coba untuk mainin control mid-nya sih. Karena berkali-kali mereka masuk ke area dari Big Green atau misalnya dari area A-nest-nya itu mereka selalu gagal. Jadi mungkin harus cari cara lain masuk dari sisi yang berbeda gitu dari Boom Esports. Oke, terima kasih Cimomo untuk analisa singkatnya karena kita sudah menjalankan lagi round berikutnya. Round ke-22. 12-9 Onyx G. Ini apakah akan jadi another 13-11? Ini satu round dari Boom ke Apak loh. Iya, ini satu round dari Boom ke Apak bener. Dan Onyx G mereka akan bermain off angle, mereka akan bermain secara defensif, nggak mau terlalu ngambil resiko untuk kontes di dalam side sendirian, tidak ada reflect ataupun trade kill. Dan Poison Cloud sudah diaktifkan dan akan mencari timing dengan drone-nya. Ini juga ada 3 orang. Oke, mereka keluar semua ke drone-nya. Shiro nggak jadi masukin drone-nya ke dalam Poison Cloud. Dikasih recon, udah dihancurin. Tapi Berser udah berhasil dapetin Severin di arah kitchen-nya. Masih ada Elmimor dari arah screen-nya. Coba untuk dapetin 1 kill. Berhasilkah? Berhasil didapatkan. Masih ada 2 pemain dan langsung di-trade begitu saja oleh Frostmind. 4 melawan 3. Onyx G lagi sulit kali ini untuk bisa membalikkan keadaan. Mereka semuanya masih overthink, ada di mana saja, dan ini adalah wall boom trade di map Icebox. Tapi Frostman harus hilang di tangan Shiro. Slasher bermain di arah Raptor, sudah memberikan sebuah heal ke arah Shiro terlebih dahulu. Spike-nya belum dipasang. Ini 3 melawan 3. Hunter's Fury untuk melakukan delay plan, tapi nggak connect. Rupanya kenanya ke Flip Jeder. Hunter's Fury tersebut menumbangkan Flip Jeder dan Berserk dengan teori of angle di arah mid-nya. Apakah pemain-pemain Onyx akan ngechecking ke arah mid terlebih dahulu? Dia terkena tag recon, posisinya terreveal. Apakah Vandal, kesombongan Vandal Jumawa ini bisa membawa arah angin perubahan? Tapi dia nggak expect bahwa Monyet melakukan dash dari arah boiler. 13 dia harus melakukan defense, 1 kini dapatkan, tapi nggak bisa yang kedua karena Onyx Monyet membuat keadaan berbalik menjadi 12-10. Untuk Onyx G hanya terpaut 2 angka saja sekarang. Boom Esports, apakah mereka bisa menutup map ketiga atau Onyx G akan memaksa kita masuk map? Nggak, bukan masuk map ketiga, masuk ke overtime maksud saya. Min 1 jantung.
Wah, ini gila banget, boy. Ini apa ya? Ini udah bener-bener mereka tuh udah berdarah-darah, udah bukan keringet lagi, udah berdarah-darah. Onyx coba untuk mempertahankan harapan mereka dan boom, satu round lagi mereka confirm menjadi perwakilan Indonesia ke APAC. Tapi Onyx juga nggak mau menyerahin slot begitu aja dengan mudah, dihajar terus, gak ada yang mau nyerah. Dan sepertinya ronde ke-23 kembali kita mainkan. Langsung bermain default tapi Heavy A dari Boom Esports akan ada drone langsung coba untuk lihat dekat Elmimor. Sekali lagi apakah akan ada hold yang luar biasa yang sudah dipertunjukkan beberapa kali di map kita yang ketiga kali ini. Sepertinya masih ada opsi untuk mundur, masih ada opsi untuk commit juga. Dan ini dia Vandal kesombongan. Apakah kesombongannya akan berbuah manis ataukah akan membuat sang berserk tobat? Tapi sepertinya ini dia the power of Vandal kesombongan. Dia bakal langsung terus toxicnya dapat lagi. Kesombongan membunuh Elmimor. Dan sepertinya miss the shot juga dari Monyet. Harus di positioning ganti jadi Vandal dulu. Vandal jedak-jeduk dan harus melakukan retake. 5 man post plan dari Boom Esports. Ada Deathstorm juga tadi sudah terdengar. Sepertinya akan coba mulai di defuse. Di atas second levelnya berserk begitu tajam. Defuse jadi stick. Bisa nggak dapat dan bakal berhasil. My God, Onyx G. Mereka nggak butuh hidup. Mereka butuh menang. 12-11. Oh my God, ini series apa saudara-saudaraku? Diffuse-nya di stick, ada backup wall dari AC Slasher dicuekin. Mau itu Vandal kesombongan ke Vandal Jumawa ke bodoh amat. Saya cuma mau diffuse spike Anda yang udah ada pasang di kawasan saya. Dan 12-11. Sama-sama cuma tinggal satu round. Onyx di satu round ke overtime, Boom Esports satu round ke apa? Kita lihat satu roundnya siapa nih yang akan ngefek di round ke-24, di mana sudah ada Oldron yang dihancurkan, udah kena tag juga dari posisi Onyx Monyet. 2 cloud burst sudah digunakan dan langsung nyebrang dengan Tailwind. Dan sudah nyebrang juga dari Berserk, tapi trapnya gagal dihancurin, ke delay lagi dengan adanya trademark yang pecah. Dan kembali tenang, suasana kembali sunyi. Teknik ghosting apakah akan dimainkan oleh Boom Esports? Semuanya seakan-akan tenang, seperti lautan tenang di Samudra Pasifik. Karena ini ada perebutan untuk menuju ke Asia Pasifik. Kita akan lihat apakah Boom Esports bisa nge-secure last round ini, atau Onyx G yang akan tetap mempertahankan series ini untuk memperpanjang lagi durasi dari map ketiga menjadi babak overtime. Benar-benar hening. Recon keluar, saling berbalas recon, sama-sama dihancurin tanpa nge-scan apapun. Dan Hunter's Fury keluar, kena ke arah Onyx Monyet. Siapa yang berhasil dapetin Frostbite, tapi di atas sudah ada Flame Jadiar dari second level. Siapa yang berhasil dapetin kill, keduanya kena Flame Jadiar juga. Dan bahkan AC Slasher juga menumbangkan Berserk. 4 melawan 2, bahkan Elmimor juga menumbangkan Telotop. Menyisakan Blasking seorang diri. Ya harus melawan 4 pemain dari Onyx G yang sudah terpecah belah, entah mereka ada di mana saja. Dan 1 kill memang didapatkan, tapi waktu terus berdetik seperti lagu kotak. Tapi Elmimor membawa kita semua ke overtime. Dikasih maju mundur cantik Syahrini barusan. Waduh. Overtime is real. Onyx G bisa mempertahankan nyawa mereka di series ini. Dan benar saja, ini menjadi ending yang open ending lagi. Udah nggak ada lagi yang namanya lead siapa. Udah overtime. Di reset semua keunggulan di dunia ini. Mau ulti, mau duit, ekonomi, semua di reset. Kita hidup di tatanan dunia baru. New World Order. Overtime pertama akan kita lihat akan seperti apa berjalannya overtime pertama kita, karena sekarang udah bertukar set lagi. Onyx G akan bermain sebagai attacker. Updraft naik, Berserk sudah nungguin. Mana lo sini, kita adu mekanik di arah Updraft. Itu spot gua juga, dan itu dia duel yang dimenangkan oleh Berserk. Dan langsung Tailwind mundur ke belakang, gak mau lagi maju karena dia memenangkan duel berhadapan dengan doppelgangernya, yaitu Jet yang dipegang oleh seorang monyet. Dan main 4 lawan 5 gantian Onyx G yang akan membuat suasana menjadi hening kembali, karena mereka udah kehilangan sang entry fragger di early round.
Sementara pemain-pemain dari Boom Esports sudah standby untuk melakukan defense side karena udah ada toxic screen yang dibentang. Memang belum dinaikkan oleh Elmimor. Menunggu timing, menunggu calls dari sang IGL, Severin, Ucil, Franky Remake. Sementara Flip Sider akan berjaga di area backside. Boom Esports udah bisa jagain B-side-nya dengan begitu kuat karena masih ada 2 pemain juga dari Boom Esports yang berada di area A-side. Sudah standby, Poison Cloud udah naik, Toxic Screen udah naik, tinggal eksekusi planningnya saja. Rico sudah dikeluarkan, ditutup, Shiro berhasil dapetin Brasky yang mungkin nyebrangin Toxic Screen dan bahkan kill yang kedua karena besar juga. Masih ada Flip Jeder di balik wall, planting coba di tapping terlebih dahulu, reload dulu kali ini dari Flip Jeder. Coba untuk diambil timingnya, apakah bisa diamankan, wallnya dihancurin, dan bahkan bisa dapetin 1 kill ke arah Elmimor, 2 peluru tersisa. Tanya reload yang gak begitu baik dari Flip Jeder. Masih ada Restoration, 2 bahkan dari sisa dapetin kill, masih ada Tylo top juga. 1v1 situation sekarang Tylo top. Apakah dia bisa melakukan clutch dan bahkan Severin rupanya bisa mengamankan match point terlebih dahulu untuk Onyx G. Oh my god, Boom Esports berhenti di angka 12 mal. Boy, itu kok NC Slasher punya Resurrection, boy? Itu Dia oh. Ya dia ngambil orang ngeplan kayaknya dan kita dapat 1 kan, dan Iya. tadi udah sempat ngeri banget Telotop. Tiba-tiba bisa ngebalikin keadaan jadi 1v1. Tapi dengan ketenangan Onyx G mampu membalikan match point untuk mereka 12-13 sekarang. Sekarang Onyx yang 1 round lagi menuju kapak. Apakah bisa diselesaikan di sini ataukah Boom Esports akan mereset lagi tatanan dunia kita? Ini dia droning coba mulai dilakukan. Nonton langsung hancurin drone, nggak hancur. Tembak lagi kalau gitu. Masih ada 2 snakebite yang bisa dimainkan di sini. Nah, ada orang di rob second levelnya udah ketahuan, ditimpuk snakebite, mundur lu, dan masih bisa ditembak sama Elmimor. Frostmine tertangkap basah dan ternyata dari arah screennya, dalam tadi damage-nya dari shock dart. 5 lawan 4. Masih ada wall juga ternyata, harus melakukan 5-man retake dari Onyx G. Apakah akan ada post plan yang kuat? Berserk masih dengan Vandal menyala kakak. Terus bisa melakukan frag demi frag, tapi sepertinya akan berduel terlebih dahulu Flip Jeder melawan 1 pemain di rafter yaitu NC Slasher. Elmimor memang sudah terdeteksi dari shock dart, tapi dia masih sehat. Sudah mulai di-tapping sekarang. Lagi-lagi apakah bakal di-stick? Onyx Zero nge-stick lagi. Dan sepertinya masih bisa didapatkan. Reset lagi udah setengah. Bakal coba dilanjutin lagi setengah diffuse-nya. Bakal dijagain. Tapi bakal berhasil. Again and again.